Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayhaniah, NPM 21130444023. Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Menjelaskan tentang resum pramuka pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11. Sejarah kepanduan. Bapak pandu dunia ialah Stephenson Smith Baden-Powell yang lahir di kota London 22 Februari 1857. Ia adalah seorang tentara, penulis, dan pendiri Gerakan Pramuka Dunia. Hari Ikrar Gerakan Pramuka jatuh pada tanggal 30 Juli 1961. Saat itu, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Inilah awal dari berkembangnya pramuka di Indonesia. Pertemuan kedua yaitu faktor pendidikan kepanduan. 5 faktor pendidikan kepanduan. 1. Dasar pendidikan kepanduan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan negara, juga terhadap diri sendiri, serta patuh dan taat pada kode etik pramuka. 2. Tujuan pendidikan kepanduan yaitu menciptakan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Ketiga, peserta didik pendidikan kepanduan yaitu ada pramuka siaga, pramuka penggalang, penegak, dan terakhir adalah pramuka pendega atau biasa disebut sebagai senior rover. 4. Lingkungan pendidikan kepanduan. Lingkungan pendidikan kepanduan atau kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 5. Bahan pendidikan kepanduan. Dalam kegiatan pramuka, pembelajaran banyak dilakukan dengan praktek dengan menggunakan beberapa alat, misalnya peluit, bendera, tongkat, tenda, dan lain sebagainya. 3. Struktur organisasi pramuka. 1. Yaitu struktur organisasi pramuka adalah pertama, majelis pembimbing, kedua, badan pemeriksa keamanan atau BPK, ketiga, kuartir dan koordinator gugus depan, keempat, gugus depan, kelima, satuan karya pramuka atau SAKA, dan yang terakhir, pramuka utama. Kedua, ada kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola yang mempunyai tugas pokok untuk membina kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkatan atau wilayah pemerintahan dari pusat hingga daerah. Ketiga, peranan majelis pembimbing, yaitu untuk menentukan arah, berpartisipasi dalam kegiatan, dan memberikan bantuan. Keempat, gugus depan. Gugus depan atau biasa disingkat GUDEP adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Keempat, ada kiasan dasar, sistem, dan metode. Ada kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Sedangkan Dharma Pramuka merupakan landasan dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur.
Yang kedua ada sistem beregu. Sistem beregu dilaksanakan agar anggota muda memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Ketiga, ada tanda cakap. Tanda cakap adalah tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seseorang pada bidang keterampilan tertentu. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda kecakapan Garuda. Yang keempat adalah permainan pendidikan. Permainan dalam kepramukaan bukan seperti permainan biasa, tetapi permainan yang selalu mengikuti aturan permainan atau rule of the games, dan permainan yang bermakna dalam pembentukan karakter peserta. Kelima, ada kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Keenam, ada keprahasajaan hidup. Prinsip keprahasajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seseorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Terakhir, ada perkembangan rasa, karsa, dan karya. Dalam pramuka, perkembangan rasa, karsa, dan karya memiliki makna para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Rasa, karsa, dan karya termasuk dalam dasar Dharma Pramuka, yaitu makna yang terkandung dasar Dharma Pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kelima, ada administrasi dalam kepramukaan. Yang pertama ada gugus depan. Gugus depan atau disingkat gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang menjadi wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka. Kedua, ada pembukuan. Pembukuan di sini ada banyak macamnya, yaitu yang pertama buku induk gugus depan, buku keuangan, buku inventaris, buku tamu, buku presentasi, buku acara latihan dan notulen dewan ambalan, logbook, buku anggeda ambalan, dan terakhir buku catatan ambalan. Yang ketiga ada surat menyurat. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita tertulis yang timbul dari adanya pencatatan laporan, perencanaan atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan penambahan, kekurangan, atau perubahan. Surat menyurat dibagi menjadi 2 macam, yaitu surat masuk dan surat keluar. 6. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Ada 5 faktor pendidikan kepanduan. 1. Tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Yang kedua, pelaksanaan kepramukaan. Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan dilaksanakan dengan 3 model, yaitu model blok, model aktualisasi, dan model regular. Yang ketiga, sifat kepramukaan. Pramuka memiliki 3 sifat, yaitu nasional, internasional, dan universal. 7. Falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan merupakan kumpulan dari gagasan kepramukaan yang di dalamnya terdapat pokok-pokok pengertian, prinsip, dan metode kepramukaan itu sendiri. Kedua, prinsip dasar kepramukaan. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan negara, juga terhadap diri sendiri, serta patuh dan taat pada kode etik pramuka.
3. Kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Ada P3K. 1. Pokok-pokok tindakan pertolongan, yaitu jangan panik, perhatikan pernafasan korban, hentikan pendarahan, perhatikan tanda-tanda syok, dan jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Kedua, ada pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Macam-macam pembalutan, yaitu pembalutan segitiga atau mitela, pembalutan plester atau pembalut perekat, pembalut pita gulungan, pembalut cepat, dan dasi atau kravat. Pembidaian. Pembidaian atau splinting adalah tindakan untuk mempertahankan sebagian atau seluruh bagian anggota gerak dalam posisi tertentu dengan alat. Pembidaian ini lazim dilakukan untuk imobilisasi patah tulang, dislokasi sendi yang bergeser, dan juga cedera ringan lunak di sekitar sendi. 4. Transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dan dengan cara-cara yang sederhana yang dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dimulai setelah keadaan darurat. 9. Ada keterampilan pramuka 1. 1. Api unggun, yaitu anggota pramuka wajib bisa untuk membangun api unggun. Yang kedua, teknik menggambar panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam bentuk sketsa gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. 3. Tanda medan. Tanda medan adalah tanda situasi yang terdiri atas tepi kiri atau tepi kanan dari sebuah peta. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. 3. Tanda jejak. Tanda jejak adalah merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam. Fungsi tanda jejak adalah sebagai alat yang menunjukkan bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. 5. White game. White game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau 3 regu atau tim. 10. Keterampilan pramuka 2. 1. Sandi dan morse, yaitu anggota pramuka dapat mengerti dan mampu membuat sandi dan juga morse dari berbagai jenis. Kedua, semapur, yaitu anggota pramuka mampu menggunakan dan memahami semapur. Ketiga, simpul dan ikatan, yaitu anggota pramuka menguasai teknik dalam simpul dan ikatan. 11. Keterampilan pramuka 3. Upacara. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan pramuka yang wajib dilaksanakan dengan hikmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membangun suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Dalam kegiatan pramuka sendiri ada berbagai macam upacara dalam berbagai situasi. 2. Baris berbaris. Pelatihan baris berbaris tidak hanya melatih membentuk watak para anggota pramuka, tetapi juga melatih fisik dan membentuk tanggung jawab. 3. Lagu pramuka. Ada banyak sekali lagu pramuka seperti mars, hymn, dan lain-lain yang digunakan untuk membantu dan menyemangati pramuka dalam berbagai keadaan. Terima kasih.